kalian melihat orang pingsan karena kepanasan, itu bisa jadi tanda heat stroke. Heat stroke adalah kondisi berbahaya saat suhu tubuh kita naik di atas 40 derajat dan otak mulai terganggu. Orang biasanya linglung, bahkan kejang-kejang. Ini keadaan darurat yang harus cepat ditangani. Gangguan akibat panas ada beberapa tingkatan, dari yang ringan seperti kram karena dehidrasi sampai yang sedang, yaitu heat exhaustion. Nah, heat stroke ini yang paling parah. Hal ini bisa terjadi pada pelancong yang berwisata di tempat yang panas ekstrim. Pada heat stroke, otak sudah ikut terganggu. Jadi bukan cuma lemah atau pusing, tetapi bisa bingung atau kehilangan kesadaran. Kalian tahu nggak, tubuh kita sebenarnya punya cara alami untuk mendinginkan diri. Misalnya lewat keringat. Namun, kalau suhu lingkungan terlalu panas atau kelembapan terlalu tinggi, keringat tidak bisa menguap dengan baik. Akibatnya, panas terperangkap di dalam tubuh. Bila kondisi ini berlanjutan, sel-sel bisa rusak, protein dalam tubuh mulai hancur, organ-organ gagal berfungsi, dan otak menjadi organ yang paling cepat terdampak. Jadi bagaimana sih mekanisme mengapa heat stroke ini bisa terjadi? Heat stroke bisa terjadi kepada para pelancong yang sedang berwisata karena tubuh mereka tidak mampu lagi mengatur suhu akibat paparan panas lingkungan yang berlebihan. Saat berwisata, terutama di tempat dengan suhu yang tinggi atau aktivitas fisik yang berat seperti berjalan jauh, mendaki, atau beraktivitas di bawah terik matahari, tubuh menghasilkan panas yang lebih banyak. Normalnya, tubuh akan mendinginkan diri melalui keringat dan pelebaran pembuluh darah di kulit. Namun, jika asupan cairan berkurang, kelembapan udara tinggi, atau suhu sekitar sangat panas, mekanisme ini bisa gagal. Akibatnya, panas tubuh bisa menumpuk, suhu inti tubuh bisa naik di atas 40 derajat Celcius, dan sistem saraf pusat bisa terganggu, menyebabkan gejala seperti pusing, kebingungan, penurunan kesadaran, hingga kegagalan organ. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dengan minum cukup air saat aktivitas berat di bawah panas matahari yang terik. Kemudian istirahat rutin di tempat yang teduh ya. Kemudian kita juga bisa memakai pakaian yang tipis, longgar, dan berwarna terang. Kemudian jika terlalu terpapar panas matahari, kita bisa menggunakan topi dan juga payung. Hindari aktivitas berat ya di jam-jam yang paling panas. Jadi, heat stroke merupakan kondisi gawat darurat medis yang sering terjadi kepada para pelancong, terutama saat berpergian ke daerah tropis seperti gurun atau saat melakukan aktivitas fisik yang berlebihan di lingkungan panas dan juga lembab. Dalam travel medicine, heat stroke penting diperhatikan karena hal ini dapat muncul tiba-tiba akibat kombinasi suhu lingkungan yang tinggi, dehidrasi, pakaian yang tidak sesuai, dan aktivitas berat. Mekanismenya berawal dari kegagalan tubuh dalam melakukan termoregulasi, sehingga suhu inti tubuh bisa meningkat drastis di atas 40 derajat Celcius. Hal ini disertai disfungsi dari sistem saraf pusat seperti kebingungan, kejang, hingga koma. Bagi wisatawan, mencegah lebih utama dibandingkan penanganan, yaitu dengan hidrasi yang cukup, istirahat teratur, memilih pakaian yang ringan, menghindari paparan sinar matahari yang berlebih, dan mengenali gejala awal dari heat stroke. Dengan demikian, memahami risiko heat stroke dan cara pencegahannya merupakan bagian penting dari edukasi travel medicine, agar perjalanan kita tetap aman, sehat, dan juga menyenangkan.